Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Sri Caci MPD dalam pembelajaran fisika kelas 10. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang materi gerak lurus. Gerak lurus itu sendiri memiliki pengertian, yaitu gerak yang memiliki lintasan lurus. Contohnya, kita mengendarai sepeda dengan lintasan lurus. Jenis gerak lurus ada dua, yaitu gerak lurus beraturan atau GLB. Contohnya kita mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tetap 60 km per jam. Jenis yang kedua yaitu gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. GLBB itu sendiri dibagi menjadi dua. GLBB dipercepat, contohnya buah mangga yang jatuh dari pohonnya. Yang kedua yaitu GLBB diperlambat. Contohnya saat kita melempar bola vertikal ke atas. Gerak lurus beraturan atau GLB adalah gerak yang memiliki lintasan lurus dengan kecepatan konstan. Ciri dari GLB yaitu memiliki kecepatan konstan dan percepatan sama dengan 0. Kecepatan disimbolkan dengan V kecil, sedangkan untuk percepatan disimbolkan dengan A kecil. Percepatan memiliki satuan meter per sekon kuadrat, sedangkan kecepatan memiliki satuan meter per sekon. Untuk grafik gerak lurus beraturan, yang pertama kita lihat dari grafik jarak terhadap waktu atau S terhadap T, yaitu miring ke atas. Grafik yang kedua yaitu grafik kecepatan terhadap waktu, di mana pada gerak GLB itu memiliki kecepatan konstan, sehingga V-nya tetap bentuknya horizontal grafiknya. Rumus umum untuk gerak lurus beraturan yaitu S sama dengan V kali T. S itu jarak atau perpindahan dengan satuan meter, sedangkan V itu kecepatan memiliki satuan meter per sekon, dan T itu simbol untuk waktu memiliki kecepatan sekon. Dari rumus S sama dengan V kali T dapat kita tentukan rumus kecepatan yaitu S per T, sedangkan untuk rumus waktu yaitu S per V. Lanjut ke contoh soal GLB. Di sini muncul soal yang berbunyi sebuah mobil bergerak dengan kecepatan 144 km per jam selama 20 menit. Tentukan perpindahan yang dialami mobil tersebut. Dari soal tersebut dapat dituliskan, diketahui kecepatan atau V sama dengan 144 km per jam. Karena kilometer per jam bukan satuan SI dari kecepatan, maka perlu dirubah ke satuan meter per sekon. Dengan cara sebagaimana terlihat di slide, yang atas dikalikan 1000 dibagi jam ke sekon, yaitu 3600. Sehingga 144 km per jam itu sama dengan 40 meter per sekon. Diketahui berikutnya T adalah 20 menit. Menit bukan satuan SI dari waktu, sehingga harus dirubah ke sekon dengan dikalikan 60. Sehingga waktunya adalah 1200 sekon. Sedangkan yang ditanya dari soal tersebut yaitu perpindahan atau jarak. Pakai rumus S sama dengan V kali T, sehingga 40 kali 1200 sama dengan 48.000 meter. Selanjutnya kita akan belajar tentang gerak lurus berubah beraturan atau disingkat GLBB. Gerak lurus berubah beraturan GLBB adalah gerak yang memiliki lintasan lurus dengan kecepatan berubah tetapi percepatannya konstan. Ciri dari GLBB yaitu kecepatan atau V tidak sama dengan tetap atau konstan,
dan percepatan atau A sama dengan tetap atau konstan. Pada GLBB dipercepat, percepatan disimbolkan dengan A sama halnya dengan perlambatan, yaitu disimbolkan A juga. Hanya saja untuk GLBB dipercepat A bernilai positif, sedangkan pada GLBB diperlambat A bernilai negatif. Grafik pada GLBB dapat dilihat di slide atau di tampilan. Yang pertama, untuk grafik jarak terhadap waktu. Untuk GLBB dipercepat, bentuknya parabola lengkung ke atas, sedangkan untuk GLBB diperlambat berbentuk parabola juga tapi melengkung ke bawah. Sedangkan untuk grafik kecepatan terhadap waktu pada GLBB dipercepat berarti semakin lama V-nya atau kecepatannya semakin naik atau tinggi, sedangkan untuk GLBB diperlambat semakin lama kecepatannya V-nya semakin rendah atau sampai mencapai 0. Untuk grafik percepatan terhadap waktu, karena pada GLBB memiliki percepatan konstan, maka grafiknya horizontal, yang artinya bahwa A atau percepatan pada GLBB bernilai tetap. Rumus umum GLBB ada 3. Yang pertama, VT sama dengan V0 plus minus A kali T untuk mencari kecepatan pada waktu tertentu. Yang kedua, rumus S sama dengan V0 kali T plus minus setengah AT kuadrat. Rumus ini digunakan untuk mencari perpindahan. Berikutnya yaitu rumus yang ketiga, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus minus 2 kali AS. Rumus ini kita gunakan untuk mencari kecepatan pada waktu tertentu jika yang diketahui perpindahannya dan percepatan, atau kita tidak mengetahui waktu sehingga kita menggunakan rumus yang ketiga. Keterangan simbol dari masing-masing rumus. Untuk V0 itu adalah kecepatan awal, memiliki satuan meter per sekon. Sedangkan VT itu kecepatan akhir atau kecepatan pada waktu tertentu. A itu adalah percepatan dan T adalah waktu. Yang harus diperhatikan, untuk tanda plus minus pada rumus, kita gunakan plus jika dia GLBB dipercepat. Sedangkan kita gunakan tanda minus atau negatif untuk GLBB diperlambat. Untuk lebih jelasnya, kita belajar contoh soal GLBB dipercepat berikut ini. Sebuah mobil mula-mula berhenti, kemudian bergerak dengan percepatan 2 meter per sekon kuadrat. Tentukan kecepatan mobil setelah 5 menit bergerak. Dari soal tersebut diketahui bahwa V0 atau kecepatan mula-mula yaitu 0 dari kalimat mula-mula berhenti. Terus T atau waktu yaitu 5 menit, kita jadikan sekon, kalikan 60 ketemu 300 sekon. Yang ditanyakan dari soal tersebut yaitu VT atau kecepatan akhir. Dan diketahui lagi dari soal percepatannya yaitu 2 meter per sekon kuadrat. Belum tertulis di jawaban, ditambahkan sendiri. Nah, dari situ kita gunakan rumus yang pertama yaitu VT sama dengan V0 plus A kali T. Karena rumus ini kita gunakan sesuai dengan apa yang diketahui, dan kita gunakan tanda plus karena soal ini GLBB dipercepat. Kita masukkan ke dalam rumusnya, VT sama dengan
V0-nya 0 ditambah 2 percepatannya dan T-nya 300, sehingga ketemu VT 600 meter per sekon. Contoh soal berikutnya yaitu GLBB dipercepat juga. Sebuah benda bergerak lurus dipercepat dengan percepatan tetap 2 meter per sekon kuadrat. Jika kecepatan awal benda adalah 4 meter per sekon, tentukan jarak tempuh benda setelah bergerak 5 sekon. Dari soal diketahui A sama dengan 2 meter per sekon kuadrat, V0 sama dengan 4 meter per sekon, dan T sama dengan 5 sekon. Dan ditanyakan perpindahan atau jarak. Kita gunakan rumus yang kedua. S sama dengan V0 kali T plus setengah AT kuadrat. Kita masukkan V0-nya 4, T-nya 5, plus setengah kali A2, T5 kuadrat. Sehingga S sama dengan 4 kali 5, 20, ditambah setengah kali 50, 25. Sehingga hasil akhir jaraknya adalah 45 meter. Selanjutnya, contoh yang ketiga. Sebuah lokomotif mula-mula diam, kemudian bergerak dengan percepatan 2 meter per sekon kuadrat dan menempuh jarak 900 meter. Tentukan kecepatan akhir lokomotif tersebut. Dengan teknik yang sama, kita tulis diketahuinya dulu, yaitu V0 sama dengan 0 yang kita ketahui dari kata mula-mula diam. Kemudian A-nya sama dengan 2 meter per sekon kuadrat, S sama dengan 900, dan ditanyakan kecepatan akhir, yaitu VT. Kita gunakan rumus yang ketiga karena di soal ini tidak diketahui waktu. Rumus yang ketiga yaitu VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2 kali A kali S. Kita masukkan VT kuadrat sama dengan 0 kuadrat plus 2 kali 2 kali 900. Jadi VT kuadrat sama dengan 0 plus 3600 dan VT sama dengan akar 3600, ketemunya 60 meter per sekon. Contoh berikutnya yaitu soal GLBB diperlambat. Sebuah mobil bergerak dengan kecepatan 20 meter per sekon. Mobil tersebut direm hingga berhenti dalam waktu 5 sekon. Tentukan perlambatan yang dialami mobil tersebut. Diketahui V0 sama dengan 20 meter per sekon. VT sama dengan 0 diketahui dari kalimat mobil tersebut direm hingga berhenti. Berarti berhenti ini kecepatannya 0. Kecepatan akhir. Waktu sama dengan 5 sekon. Ditanyakan yaitu percepatan atau A. Sehingga jawaban dari pertanyaan ini VT sama dengan V0 min A kali T. Kita gunakan rumus ini dengan tanda negatif menunjukkan bahwa dia GLBB diperlambat. Kita masukkan 0 sama dengan 20 min A kali 5. Berarti 5A sama dengan 20 dikurangi 0. 0-nya pindah ruas. Dengan A kali 5, 5A juga pindah ruas. Sehingga A ketemu 20 per 5 atau hasilnya 4 meter per sekon kuadrat. Demikian pembelajaran yang dapat saya sampaikan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai ketemu lagi di video-video lainnya.